Halo geng, gimana kabar kalian? Khususnya untuk orderan kalian hari ini gimana? Pemain food? Pasti kalian masih namanya dihujani sama bom gosen ya. Sumpah, bom gosen ini gila parah ya. Bikin performa gua hancur dan akibatnya adalah delay teman-teman. Pasti kalian ngalamin delay dong. Dan di sini gua akan ngebahas namanya cara ngatasin delay. Pasti kalian pernah mendengar namanya gacor rolling teman-teman ya. Pasti pernah mendengar kata-kata itu kan. Wah sekarang mah gacornya di rolling. Yang satu yang misalkan teman kalian si A sama si B ya. Mungkin si A saat ini lagi gagu dan giliran si B yang naik lagi gitu. Pasti kalian sering mendengar namanya gacor di rolling teman-teman. Dan di sini gue akan membahas tentang cara ngatasi supaya kalian tidak kena rolling untuk kegacoran kalian teman-teman, dan cara mengatasi bom gosen ini ya. Saat ini emang sih gue soltir ya, gue masih nyoltir namanya gosen. Bukannya gosen aja, goret pun yang biasanya nggak pernah masuk saat ini udah bisa masuk lagi teman-teman. Gomat, gosok itu pokoknya sampah bukan sampah ya. Orderan lain itu masuk ke akun gue, pasti kalian juga ngalamin yang sama. Gak jauh beda ya kan, sistem di bulan ini kayaknya kacau balau ya. Entah ada rotasi, yang tadinya gagu jadi gacor, yang gacor jadi gagu. Mungkin kalian beranggapan demikian. Kalau gue sih tetap meyakinin kalau gacor itu bukan karena di rolling, cuma karena kinerja kita yang turun gitu teman-teman. Dan di sini gue akan membahas beberapa cara supaya akun kalian tetap stabil walaupun dibom sama namanya gosen. Terus bisa dimasukin juga goret dan gomat teman-teman. Sebelum video ini gue lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu dong subscribe-nya biar gue makin semangat lagi. Oke teman-teman, sebelum video ini juga gue lanjutin lagi, gue akan share ke kalian untuk pendapatan gue selama seminggu aja deh ya, seminggu. Oke. Kita langsung buka GoPartnernya aja ya. Sekarang tanggal 11 Desember jam 6 dan hari ini gue libur teman-teman ya. Versi yang 1.16.1. Apa kalian sudah naik versi atau belum? Silahkan dicek di Play Store kalian masing-masing. Kita langsung ke pendapatan teman-teman. Hari ini gue libur ya. 0. Cuma uang tip doang masuk 10.000. Alhamdulillah. Kita langsung di hari Minggu teman-teman. Ini di hari Minggu, ini kondisinya hujan parah ya, dan gue nggak bisa paksain untuk narik karena tahu sendiri teman-teman, gue ada penyakit asma yang nggak bisa gue paksain. Itu jadi gue putuskan pulang jam 9 pagi ya. Di hari Senin ini juga hujan sore, tapi alhamdulillah gue ngambil namanya berkat teman-teman, atau akumulasi bonus atau bisa penetapan bonus lah, apa yang dibilang apa, pokoknya gitu dah intinya. Di hari Selasa gue libur dan tapi ada uang tip, pemasukan tip sih alhamdulillah 20.000. Di hari Rabu ini gue 40 trip ya, alhamdulillah mulai gue tingkatkan lagi karena situasinya sudah terang benerang ya teman-teman, nggak ada kendala hujan. Di hari Kamis juga sama, ini sedikit rintik-rintik cuma gue pakai jas hujan lah, yang penting nggak parah banget hujannya. Di hari kemarin ini gue nggak mau paksain juga, udah mulai rintik-rintik dan gue balik, dan hari ini gue istirahat total teman-teman, dan gue nggak narik ya. Nih teman-teman, gue langsung ke progres pencapaian ya. Poin gue 48.025 perak, performa gue 89. Ini karena terbantu sama orderan gue yang banyak mungkin, jadi performa gue mulai naik lagi teman-teman. Rating gue 4,99% teman-teman. Oke, itu dulu untuk pendapatan gue selama seminggu teman-teman. Oke teman-teman, barusan adalah penghasilan gue selama seminggu ya. Sekali lagi di sini gue tegaskan ya, bukan niat gue sombong atau sok jago, sok prioritas, bukan teman-teman. Di sini gue hanya sharing santai aja buat kalian. Gue akan membagikan pengalaman gue ini ya, supaya bisa membantu teman-teman yang akunnya lagi bapuk atau lagi anyep ya. Siapa tahu dengan membagikan pengalaman gue ini, dengan adanya gue sharing ke kalian,
siapa tahu saja bisa mengubah akun kalian menjadi gacor atau setidaknya menjadi jauh lebih baik lagi teman-teman. Yang penting sekali lagi, mau gacor enggaknya itu tergantung sama diri kalian sendiri. Semua pengen mau jadi prioritas itu juga dari diri kalian sendiri teman-teman. Di sini gue hanya menyampaikan pengalaman gue. Ya kalau misalkan berhasil itu alhamdulillah rabbil alamin ya. Di sisi lain gue juga bisa membantu teman-teman dan keluarganya, dan yang lain juga bisa yang masih muda bisa mengambil ini. Itu kalau akun kalian gacor teman-teman. Pada intinya kalau kalian banyak duit itu kalian bisa melakukan apa saja yang kalian suka itu. Oke, kita langsung ke pokok pembahasan tadi ya teman-teman ya. Gimana sih supaya akun kalian stabil dan kalian tetap namanya di jalur kegacoran teman-teman. Pada dasarnya sih Gojek itu simple ya kata kalau menurut gua sih ya. Nggak terlalu neko-neko, yang penting kalian fokus untuk mencari order. Jangan kalian datang ke base camp, gelar tiker, pesan kopi. Bang, kopi 2 bang. Marokkonya jangan lupa, set nyalain sambil nungguin orderan. Santai dulu geng, yang penting ngopi dulu. Udah tuh. Di situ sejam, 2 jam kalian nggak bisa bertindak-tindak. Maksudnya kalian nggak bergerak-gerak di tempat base camp kalian situ. Dan kalian mengeluh, kok akun gue gagu. Kalau sehari kalian dapat 5, 5 yang penting gue enjoy lah ya, santai, ngapain gue ngubur-ngubur. Itu pola pikir yang salah teman-teman. Kalau menurut gue sih, kalau menunggu di resto itu kalian satu titik itu berapa resto ya, minimal tuh ada 5 resto kalau kalian pengen akun kalian nonjok gitu, atau nampol akun kalian tuh minimal kalian harus di resto tersebut. Itu jaraknya dari resto itu jangan terlalu dekat. Itu kalau terlalu dekat juga nggak bagus juga teman-teman. Jarang sekarang Gojek itu kita deketin resto langsung dapat, nggak kayak dulu. Mungkin kalau dulu banyak teman-teman kita yang lain begitu juga gua pernah namanya pasang titik ya. Dulu gua nggak munafik ya teman-teman. Dulu gua pernah namanya pasang titik, dan gua dapat notif 2 kali, dan akhirnya sampai sekarang gua nggak pernah make. Terakhir gua make itu Desember ya 2017 ya nggak salah itu udah gue cabut karena gue juga dapat di telepon sama call center suruh kalau pengen lanjutin ya kali kak lu kalau pengen lanjutin ya lu hapus gitu. Udah gue lakukan, akhirnya sekarang gue terbiasa gitu. Gue nggak pernah ikut member, nggak pernah. Kalau masang diri gue pernah, cuma udah lama banget itu ya. Terakhir 2017 gue market itu teman-teman. Hal yang pertama adalah yang kalian adalah yang harus kalian lakukan adalah, kalau gue sini ya, gue kalau misalkan akun gue gagu, biasanya yang gue lakukan adalah gue hapus data. Habis hapus data, gue matiin tuh, gue logout HP gue. Gue logout, terus gue bersihin. Kayak Google Map itu gue hapus ya, bukan Google Mapnya gue hapus, cuma riwayat Google Mapnya gue hapus teman-teman. Yang kedua, daftar pencarian YouTube juga itu gue hapus supaya agak ringanan ya. Pokoknya yang jenis-jenis aplikasi yang nggak terpakai itu gue hapus. Terus gue cek juga provider, minimal gue ada 2 provider, Excel sama Indosat yang biasa gue pakai. Kalau Excel gue bisa ada gangguan, gue lari ke Indosat. Jadi gue pakai itu 2 teman-teman. Gitu. Ini kalau pribadi gue ya, gue cerita sharing aja ya. Kadang juga namanya di musim hujan ini kan sinyal atau provider kadang nggak stabil tuh sinyalnya tuh, makanya gue memilih 2 gue paketin yang nggak terlalu mahal-mahal banget, yang 7 hari atau enggak yang seminggu lah gue paketin gitu. Kalau itu sudah kalian bisa itu kan tujuannya provider kan, kalau misalkan kalian begitu dapat muter-muter kan ini pas cocok nggak dapat kan, itu salah satunya provider kalian bermasalah. Makanya gue saranin 2 kali ini. Yang kedua adalah tadi kan pertama provider, yang kedua adalah kalian harus cari resto yang banyak. Sisi lain kalian jangan banyakkan ngopi ngerokok. 30 menit ya, kalau gue sih pribadi ini gue sih 30 menit gue nunggu, kalau nggak bunyi gue pindah. Emang daerah gue saat ini gue nggak keluar dari zona Kelapa Gading teman-teman. Kenapa? Karena gue milik Kelapa Gading, bukannya gue ngebagain Kelapa Gading, enggak. Cuma argonya tuh nggak bagus gitu. Kalau gue keluar dari Kelapa Gading jam 4 sore itu udah macet, ya cukup macet, makan waktu. Mungkin banyak kalian juga, kak lu kok bisa sampai 51 lah. Pertama kan 51 kan ordernya dekat-dekat. Yang kedua adalah restoran juga cepat-cepat teman-teman. Kelapa Gading itu banyak yang restoran cepat-cepat ya. Dan gue nggak ngambil namanya di mall gitu, gue nggak ambil. Tuh,
Kecuali kalau misalkan akun gue ada delay panjang, itu baru gue lari ke mall gitu. Jadi gue punya 3 spot. Kalau misalkan satu spot itu masih nampol, gue tetap di spot tersebut teman-teman. Datang balik lagi tuh kayak opang gitu teman-teman. Itu lokasi yang menentukan orderan kalian banyak enggaknya, itu adalah lokasi ya. Itu poin yang kedua. Terus opsi yang ketiga itu adalah misalkan kalian terkena delay kayak kemarin gue kena delay ya. Gue nggak jujur aja nih. Kemarin gue kena delay 1 jam. Kenapa ini? Tiba-tiba delay gue panjang banget kata gue. Wah, akhirnya gue ambil inisiatif, gue tiduran di motor teman-teman. Senderan, aduh. Bang, rokok bang. Gue rokok begini, kopi bang. Sebatang, biasanya sebatang aja gue bisa 3 orderan tuh. Itu boro-boro teman-teman. Akhirnya udah, gue nggak ngambil pusing. Begitu 1 jam, gue cabut ke mall. Ya, di dalam mall. Wah, di pinggir mall nggak bunyi, gue langsung masuk mall. Gue ambil charger, gue masukin kantong, gue nyalain sambil ngecas, udah sambil dengerin musik, tungguin aja di situ. Gak lama bunyi tet, kebaca, gue jalan, gue cabut lagi, balik lagi ke mall. Gitu. Matiin nggak? Kalau di luar pasti gue matiin, karena apa? Karena nanti larinya aneh-aneh. Apalagi sekarang zamannya gosen itu gila parah ya. Makanya gue cari orderan yang bener-bener dari situ prioritas food, yang banyak foodnya teman-teman. Makanya gue ke mall aja udahlah, daripada gua ke pinggiran belum ada tampolan ya kan orderannya, mendingan ke mall yang nampol banget orderannya. Ya udah. Mungkin kalian banyak bertanya, Kak, kenapa sih lu rakus dalam mencapai orderan? Kenapa sih nggak kebanyakan orang 18-20 udah kelar pulang gitu. Gua teman-teman dari dulu gua suka namanya trip banyak ya. Bukannya gua serakah, emang itu strategi gue. Semakin banyak yang gue dapat orderan atau per trip, itu semakin enteng juga akun gue. Coba deh kalian lakuin ya, minimal 30 trip aja sehari. Kalian bedakan hari-hari kalian yang biasa main 20 trip sama hari-hari kalian yang main di angka 30 trip. Itu jelas berbeda. Kalau yang main 20 trip itu banyak yang dilakukan kebanyakan para diver, ya kan. Jadi sekali saingan kalian tuh makin banyak yang mencapai 20 trip itu. Jadi gak ada nilai plusnya buat Gojek ngasih lu sebagai prioritas gitu. Cuma kalau lu teman-teman main di angka 30 ke atas, itu otomatis ada nilai plus buat kalian gitu. Jadi server juga ngasih orderan tuh, wah ini pelayanannya bagus, orderannya banyak. Jadi ya kalian otomatis diprioritasin. Walaupun kalian banyak cancel, setidaknya kalian punya nilai positif teman-teman gitu. Makanya gue selalu mudah untuk mencapai, misalkan akun gue gagal nih, nggak pernah makan waktu lama gue teman-teman, nggak pernah sampai seminggu, 3 hari pun akun gue udah mulai stabil lagi gitu. Makanya strategi gue, semakin banyak orderan yang gue terima ya, yang gue selesaikan, itu semakin banyak juga peluang yang orderan yang gue dapatkan gitu. Misalkan akun gue hancur nih, bapuk nih, otomatis gue dapat restoran yang lama-lama nih teman-teman. Beda kalau hal yang gue selesaikan banyak di atas 30 trip, otomatis server ngasihnya restoran cepat-cepat. Coba deh kalian rasakan sendiri deh. Mungkin lu ngomong doang gampang Kak, karena lu gacor aja. Gue jelasin juga susah teman-teman kalau kalian tidak merasakan sendiri gitu. Coba deh kalian rasain deh, main di angka 30 trip. Kalau kalian nggak bisa, coba terus gitu. Coba kalau kalian main standar aja, ya udah, pencapaian kalian juga standar aja. Orderan kalian juga segitu-segitu aja, nggak ada perkembangan gitu. Gitu kalau menurut gue sih. Target 3. Poin yang ketiga ada target teman-teman ya. Kalian harus punya target dan tujuan gitu. Sehari kalian bisa menyelesaikan berapa trip, besoknya kalian tingkatkan lagi gitu. Coba deh kalian main di angka 30 trip aja deh. Kalian gak usah mikirin bonus lah, akumulasi apalah, coba deh kalian gak usah mikirin itu semua. Emang pola kerja gue pola kerja bodoh kali atau bego lah setelah kalian menilai gue apa. Cuma gue prinsip gue cuma satu, sekali gue memperbanyak jumlah penyelesaian, otomatis apa yang gue pas gue ngebit, apa yang gue selesaikan itu pasti dipermudah sama server Gojek teman-teman. Gitu. Teman-teman kalau ada pertanyaan jangan ragu ya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah kalau gue ada waktu pasti gue balas kok. Gue nggak pernah nggak balas, pasti gue balas.
walaupun ada beberapa yang nggak gue balas, mungkin gue sibuk. Jika kalau menilai, wah kak lu 24 jam kali online lu sampai 51 trip, enggak teman, gue real. Gue berangkat dari rumah jam 6 sampai Kelapa Gading tuh baru gue nyalain setengah 7 atau nggak setengah 7 kurang itu. Gue paling maksimal itu paling jam 10 itu udah gue mati karena gue udah capek banget, gue mau maksain dan gue ada waktu istirahat juga. Jadi mungkin kalau kalian nggak kenal gue atau yang baru nonton video gue ini, kalian beranggapan ya, wah gini lu pakai tuyul lah, nggak mungkin kalau nggak tuyul nggak dapat. Udah sebanyak itu. Setelah kalian teman-teman kalian menilai gue apa, kalau kalian pengen lihat gue datang ke Kelapa Gading, gue akan tunjuk. Kalau ketemu sama gue akan kasih tahu nih buktinya. Oke, sekali lagi ini hanya sharing santai teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan kalian langsung aja tulis komentar gue ya. Oke, gue ambil kesimpulan dari semua ini. Akun kalian kalau pengen stabil, kalian harus cari penyelesaian orderan yang di atas rata-rata kebanyakan driver capai. Ngerti ya? Semakin banyak kalian menyelesaikan orderan, minimal 30 orderan dalam sehari, gua jamin temen akun kalian akan stabil ya. Walaupun kalian banyak sortir orderan. Gua jujur ya, gua tetap sortir orderan. GoRed, GoMart, GoVlog itu nggak pernah gua ambil. Gua cukup GoFood aja. Itu. Mungkin saat ini ya, mungkin nantinya kalau memang makin parah, nggak menutup kemungkinan orderan itu gue ambil karena nggak ada pilihan lain gitu. Kalau udah ditekan sama pihak Gojeknya sedemikian rupa, ya otomatis demi uang gue jalanin. Dan di sini gue nggak maksain kalian untuk pemain food ya. Sekali lagi nggak gue paksain kalian untuk cari food ya. Mungkin kalian tahu kok kalau pengen food itu apa sih tujuan awal lu, kok lu pengen jadi food? Oke teman-teman, sekilas dikit aja ya. Gue pengen prioritas food itu yang pertama kerjanya santai, gue nggak terlalu ngoyo dan gue ngambil jarak dekat ya. Awalnya gue ngambil jarak dekat itu gue banyakin aja pelayanan, gue selalu gue ucapkan terima kasih ke customer, gue chat bu terima kasih, pasti itu nggak mungkin nggak. Yang kedua gue akan mengabaikan orderan jauh-jauh. Food ini ya udah gue gambling aja teman-teman, dapat syukur nggak dapat ya udah gue gambling, gue tos-tosan ya, pokoknya jarak jauh untuk foodnya nggak gue ambilin, gue ambilin jarak deket-deket aja. Dan alhamdulillah sekarang gue udah lumayan enjoy lah sama food gue untuk bulan ini ya. Mungkin bulan depan gue nggak tahu juga ya, namanya sistem Gojek yang kacau balau begini kan, gue nggak tahu next kedepannya kayak gimana. Yang penting saat ini yang ada gue jalanin, gue laksanain aja, saya enjoynya aja. Yang penting bawa kerjaan ini happy aja teman-teman. Jangan banyakkan santai, ngerokok dan ngopi gitu. Terus kalau cara ini nggak manjur, coba cara lain gitu. Terus coba terus teman-teman, jangan pernah kalian berhenti dalam mencari order. Tetap semangat, tetap mikirin keluarga kita, gimana caranya supaya belakang kita ini bisa hidup bahagia teman-teman. Saya Eka 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.